Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-80. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah latihan itu berlangsung terus. Anusapati telah membiarkan dirinya setiap kali ditertawakan oleh Tohjoyo. Namun setiap kali ia membuat dahi gurunya berkerut karena tata geraknya yang tidak terduga-duga. Tetapi Tohjoyo yang sibuk dengan kemenangannya sama sekali tidak menghiraukannya, meskipun kadang-kadang ia kecewa juga bahwa serangannya tidak mengenai sasaran atau usahanya untuk membuat Anusapati kehilangan arah kadang-kadang gagal. "Tuan," perwira pelatih itu mengulangi desakannya, "bagaimana pendapat Tuan kalau aku berusaha mengetahui siapakah yang menjadi guru yang lain dari Tuanku Tohjoyo?" "Ah," desis Mahesa Agni, "kau bukan anak-anak lagi. Kau dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk." Perwira itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba ia mengambil keputusan. "Aku akan mencoba melihat. Mencoba. Kalau berhasil baik syukurlah. Kalau tidak, biarlah." Tetapi tiba-tiba sebuah pertanyaan melonjak di kepalanya. "Bagaimana kalau dihukum mati karena Sri Rajasa menemukan aku mengintip latihan itu?" Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, "Seperti orang pergi berperang, menang atau mati." Dengan demikian perwira itu tidak mendesak Mahesa Agni lagi. Ia sadar bahwa Mahesa Agni tidak mau terlibat di dalam persoalan ini, meskipun ialah yang pertama-tama menyalakan keinginan itu di dalam hatinya. Keduanya kini memperhatikan latihan itu dengan seksama. Anusapati menjadi semakin lama semakin terdesak. Kadang-kadang serangan-serangan Tohjoyo mengenainya dan melemparkannya. Kadang-kadang ia jatuh terguling, dan kadang-kadang bahkan seperti seekor ayam di gelanggang, berlari-lari mengelilingi arena apabila Tohjoyo mendesaknya terus. Tohjoyo menjadi semakin gembira, seperti anak-anak mendapat mainan yang mengasihkan. Setiap kali terdengar ia tertawa, namun kadang-kadang ia mengerutkan keningnya karena kegagalannya. Guru Anusapati dan Tohjoyo itu tiba-tiba menjadi curiga. Apakah Anusapati benar-benar tidak mampu mengimbangi Tohjoyo? Putra mahkota itu kadang-kadang mampu bergerak secepat serangan Tohjoyo, justru apabila serangan itu berbahaya baginya. Tetapi sampai begitu jauh perwira itu tidak melihat unsur-unsur gerak yang lain selain unsur-unsur gerak yang diberikannya, meskipun kadang-kadang dalam susunan yang ia sendiri tidak pernah memikirkannya. Tetapi latihan itu sendiri kemudian tidak menarik lagi baginya.
Yang dipikirkannya adalah bagaimana ia dapat mengetahui siapakah yang telah menuntun Toh Joyo dengan ilmu yang menurut penilaiannya agak terlampau kasar dan berbahaya. Karena itu, tanpa menghiraukan latihan itu lagi, ia berkata, "Aku akan melakukannya." "Apa?" bertanya Mahesa Agni. "Aku akan berusaha melihat Tuanku Toh Joyo latihan dengan gurunya yang lain. Aku akan melihat apakah gurunya itu seorang manusia sempurna tanpa tanding." Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah kau memutuskan demikian?" "Iya, Tuan." "Kau sudah menimbang akibatnya?" "Sudah, Tuan." "Terserahlah kepadamu. Aku akan menanggung segala akibatnya. Kalau aku berhasil, aku akan memberitahukan kepada Tuan siapakah gurunya itu. Apakah ia orang istana atau orang di luar istana?" "Itu pun terserah kepadamu, tetapi aku tidak akan menolak. Setidak-tidaknya, aku akan ikut mengetahuinya pula, meskipun seandainya tidak pun tidak apa-apa." "Aku harap Tuan bersedia. Aku tidak akan melibatkan Tuan seperti yang Tuan harapkan. Meskipun Tuanlah yang telah menumbuhkan niat itu di dalam hatiku. Aku tidak tahu apakah Tuan sengaja berbuat demikian atau tidak." Mahesa Agni tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Sejenak kemudian mereka kembali mengamati latihan yang sedang berlangsung itu. Anusapati semakin lama menjadi semakin terdesak, sedang Toh Joyo semakin menjadi gembira karenanya. Kini ia telah memilih cara ini untuk menunjukkan kemenangannya. Ia tidak ingin dengan sekali banting Anusapati tidak dapat bangun lagi. Tetapi ia ingin memperlakukan Anusapati seperti kucing yang sedang mempermainkan seekor tikus kecil. Ketika serangan Toh Joyo mengenai lengan Anusapati sehingga Anusapati terpelanting jatuh, Toh Joyo tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Marilah Kakanda, jangan berbaring di tanah. Nanti sajalah Kakanda beristirahat sama sekali setelah latihan ini selesai." Tertatih-tatih Anusapati berusaha untuk bangkit. Tetapi ketika ia tegak, maka serangan Toh Joyo telah melandanya. Sekali lagi ia terdorong dan jatuh berguling di tanah. Terdengar suara tertawa Toh Joyo semakin keras. Sambil memandang Mahesa Agni dan perwira pelatih itu berganti-ganti, ia bertolak pinggang menikmati kemenangannya. Kali ini Anusapati tidak segera bangkit. Sambil menyeringai kesakitan, ia berlutut dan bersandar pada kedua tangannya. Tetapi ketika Mahesa Agni memandangnya tanpa setahu Toh Joyo, ia memejamkan sebelah matanya, sehingga hampir saja Mahesa Agni tertawa karenanya. "Sudahlah," berkata gurunya. "Latihan sudah selesai. Tuanku Anusapati sudah tampak terlampau lelah." Toh Joyo masih tertawa. Katanya, "Bertanyalah kepada Kakanda Anusapati, apakah ia bersedia meneruskan latihan ini atau tidak?" Perwira itu mendekati Anusapati sambil bertanya, "Apakah latihan masih akan diteruskan?" Anusapati menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tidak, aku sudah lelah sekali." Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia mendekati Mahesa Agni sambil berkata, "Inilah Kakanda Anusapati, Paman.
Ia selalu mengakhiri latihan-latihan serupa ini sebelum waktunya. Sebenarnya, Kakanda Anusapati akan dapat lebih maju apabila ia tidak terlampau malas. Mahesa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, apakah pendapat paman atas kita berdua? Mengagumkan, jawab Mahesa Agni. Siapakah yang mengagumkan? Mahesa Agni tersenyum. Sekilas dilihatnya perwira prajurit yang menjadi pelatih kedua putra Sri Rajasa itu menolong Anusapati bangkit berdiri. Aku kagum melihat kelincahanmu. Kau bergerak cepat dan tangkas. Agaknya kau berlatih dengan tekun. Selain latihan-latihan yang kau lakukan di sini, kau pasti selalu berlatih pula. Toh Joyo mengerutkan keningnya. Tiba-tiba wajahnya menegang. Maksud paman? Maksudku, kau tentu mengulangi tata gerak yang kau dapat dari gurumu ini di waktu-waktu yang lain. Mungkin sebelum mandi, di pagi hari bangun tidur atau waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang lain. Hal itu memang banyak sekali berpengaruh. Tata gerak yang telah kau kuasai akan menjadi masak. Ya paman. Toh Joyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku kira paman menyangka aku mengadakan latihan dan menerima tuntunan dari orang lain. Mahesa Agni masih tersenyum. Aku menyangka lain. Toh Joyo memandang Mahesa Agni dengan tajamnya, tetapi kemudian ia berkata, Paman benar. Aku memang selalu mengulangi ilmu yang aku terima di setiap kesempatan. Tetapi agaknya, Kakanda Anusapati memang malas sekali. Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Sekilas ia berpaling kepada Anusapati yang berdiri berpegangan kepada pelatihnya sambil menyeringai. Nafasnya terdengar semakin cepat mengalir. Katanya kemudian, Anusapati memang kurang mantap, tetapi apabila ia sedikit tekun, maka ia akan dapat menambah kemampuannya. Secara naluriah, sebenarnya Anusapati mempunyai kelebihan, tetapi ia tidak memanfaatkannya. Toh Joyo memandang Mahesa Agni dengan tajamnya. Kemudian ia bertanya, kelebihan apakah yang paman maksudkan? Anusapati mempunyai tanggapan yang cepat secara naluriah. Kalau ia dengan rajin melatih diri, maka seolah-olah ia akan mempunyai indera yang dapat menangkap apa yang akan dilakukan oleh lawan di dalam perkelahian. Apakah benar begitu? Mahesa Agni menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan aku, paman? Sudah aku katakan, kau dapat bergerak cepat dan tangkas. Jarang sekali orang dapat bergerak secepat kau, meskipun tanggapan naluriahmu wajar. Maksudku, tidak ada kelebihan dari orang lain. Namun gerak yang kemudian kau lakukan, ternyata melampaui kesempatan seseorang mencernakan tanggapannya. Toh Joyo mengangguk-angguk, namun kemudian ia tersenyum mendengar pujian itu. Bahkan kemudian ia bertanya, apakah kemampuanku masih akan dapat berkembang? Tentu, kau dan Anusapati masih mempunyai kemungkinan yang sangat luas. Kalau kalian berdua benar-benar mempergunakan waktu sebaik-baiknya, kalian akan menjadi anak muda yang perwira. Kalian akan menjadi kesatria yang benar-benar diharapkan bagi Singasari. Toh Joyo masih mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak senang mendengar kemungkinan yang dapat dicapai oleh Anusapati. Meskipun demikian, ia berkata di dalam hatinya, aku berlatih pada seorang pelatih yang khusus. Setiap saat aku memerlukannya, ia akan hadir tanpa mengenal waktu. Sudah tentu jarak yang ada di antara kami akan menjadi semakin jauh. Apalagi kalau Kakanda Anusapati masih tetap malas seperti sekarang.
Berlatihlah terus, berkata Mahesa Agni sambil menepuk bahu Tohjoyo. Terima kasih Paman, sahut Tohjoyo. Mahesa Agni pun kemudian minta diri setelah ia menasihatkan agar latihan itu dihentikan karena Anusapati sudah terlampau lelah. Demikianlah, maka Mahesa Agni pun segera meninggalkan arena. Ia masih akan menemui Permaisuri dan Sri Rajasa sendiri. Masih ada yang akan dibicarakan mengenai kemungkinan-kemungkinan perkawinan Anusapati. Pada itu, perwira prajurit yang menjadi pelatih Tohjoyo dan Anusapati itu benar-benar ingin melihat siapakah sebenarnya orang yang telah merebut kepercayaan Sri Rajasa untuk membentuk putranya menjadi seorang laki-laki yang kuat dan mumpuni di dalam olah kanuragan. Apakah orang itu sudah lama berada di istana atau orang yang termasuk baru? Bertanya perwira itu kepada diri sendiri. Sebenarnya lah ia tidak tahu bahwa Guru Tohjoyo itu sudah ada sejak lama. Namun baru beberapa saat kemudian Tohjoyo benar-benar berlatih kepadanya karena perwira itu tidak sependirian dengan gurunya yang sudah meninggal. Dengan demikian, Tohjoyo tidak dapat mengharapkannya lagi. Itulah sebabnya, maka ia kemudian memberatkan latihan-latihannya kepada gurunya yang tersembunyi itu. Dengan demikian, maka perwira itu bertekad untuk selalu mengawasi Tohjoyo siang dan malam pula apabila ia keluar dari bangsalnya. Tetapi waktu yang sehari semalam itu ternyata tidak dapat dikuasainya terus-menerus. Kadang-kadang ia menjadi lengah selagi ia makan di dalam biliknya di bagian belakang istana itu, atau selagi ia mandi. Tohjoyo menyeberangi longgangan di belakang bangsal ayahandanya. Di sanalah ia berlatih bersama gurunya yang khusus itu. Tetapi perwira itu tidak putus asa. Ia selalu berusaha, bahkan ia berpendirian. Kalau tidak sekarang, besok aku pasti akan menjumpainya. Kalau tidak besok, biarlah lusa atau di hari kemudian. Beberapa hari kemudian Mahesa Agni pun meninggalkan istana Singasari kembali ke Kediri. Perwira itu memerlukan menemuinya untuk mengucapkan selamat jalan. Tetapi ia juga berkata, "Aku belum berhasil. Tuan sudah akan meninggalkan istana. Aku akan mondar-mandir sebelum perkawinan Anusapati benar-benar dapat berlangsung. Kita masih belum menemukan bakal istri yang mantap untuk putra mahkota." Pelatih itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Mudah-mudahan Tuan masih menjumpai aku di istana ini." "Kenapa?" "Siapa tahu, besok atau lusa aku benar-benar digantung." "Ah, kalau kau sudah ragu-ragu, hentikan saja usahamu. Apakah untungnya kau menemukan orang itu? Kau hanya sekedar menuruti perasaanmu. Mungkin kau menjadi puas melihat orang itu, tetapi mungkin kau justru menjadi gila dan kehilangan pertimbangan nalar." "Aku akan tetap berpikir bening. Doakan saja Tuan." Mahesa Agni tersenyum. Katanya, "Hati-hatilah. Di sekitarmu terdapat banyak orang-orang yang luar biasa. Jangan sampai kau menjerumuskan dirimu." "Aku akan sangat berhati-hati." Tetapi perwira itu sama sekali tidak mengetahui bahwa Mahesa Agni pun telah berpesan kepada Sumekar.
agar ia berusaha mengawasi gerak-gerik perwira itu dan apabila mungkin sekaligus menemukan pelatih Tohjoyo yang tersembunyi itu. "Awasilah perwira itu," berkata Mahesa Agni. "Kasihan apabila ia terjerumus ke dalam kesulitan. Menilik lontaran unsur-unsur gerak yang ada pada Tohjoyo, maka gurunya yang kasar itu memang mempunyai banyak kelebihan. Sayang, ia bukan seorang guru yang baik, sehingga ia tidak menghiraukan perkembangan jasmani muridnya sama sekali." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang mempunyai dugaan yang sama. Kedua guru Tohjoyo itu agaknya memang bukan guru-guru yang baik. Perwira prajurit saudara sepupu Ken Umang memang kurang selapis untuk membentuk Tohjoyo menjadi seorang yang mumpuni, karena perwira itu sendiri masih belum mencapai suatu tingkatan yang dapat dibanggakan di dalam olah kanuragan. Meskipun untuk mendasari kedua anak-anak muda itu, agaknya ia mampu juga melakukannya. Bahkan ia agak lebih baik dari guru Tohjoyo yang terbunuh. Sedang gurunya yang lain, menilik tata geraknya, adalah seorang yang berilmu kasar dan bersumber pada ajaran yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Perwira itu ingin melihat siapakah orang yang telah ditunjuk oleh Sri Rajasa untuk menjadi guru Tohjoyo pula, berkata Mahesa Agni, dan ia menceritakan apa yang akan dilakukan oleh perwira itu. Karena pesan itulah, maka Sumekar pun kemudian mempunyai tugas tambahan. Setiap kali ia ada kesempatan, maka dengan pakaian yang dapat membantu membayanginya, ia selalu berkeliaran di halaman istana dengan berkerudung kain hitam, tutup wajah hitam, dan semua serba hitam. Sumekar berusaha untuk memenuhi pesan Mahesa Agni. "Paman Sumekar sekarang senang bermain hantu-hantuan," desis Anusapati. Sumekar hanya tersenyum saja. Tugas itu termasuk tugas yang berat baginya. "Aku ingin ikut pada suatu kali," pinta Anusapati. "Jangan, tuanku. Tuanku Sri Rajasa adalah seorang yang luar biasa. Seolah-olah ia memiliki indera rangkap. Bukankah dengan demikian akan berbahaya juga bagi paman?" "Hamba hanya seorang juru taman, tuanku." "Kalau kau hanya seorang juru taman, apakah kepentinganmu untuk mengetahui guru Tohjoyo? Seorang juru taman sama sekali tidak berkepentingan apa-apa selain cangkul, pupuk kandang, sapu dan sebagainya. Setiap datang saatnya menerima upah dari kerjanya, kenaikan pangkat, dan kebutuhan-kebutuhan lain, makan dan sedikit banggaan. Apalagi?" Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata paman bukan seorang juru taman. Justru paman telah sudi merendahkan diri menjadi seorang juru taman. "Tuanku, meskipun hamba bukan juru taman, karena hamba memerlukan pekerjaan untuk kehidupan hamba, tetapi harga hamba sama sekali tetap tidak sebanding dengan tuanku. Bukankah tuanku putra mahkota yang sebenarnya? Siapapun hamba adalah seorang dari Patisan, dari sebuah padepokan yang hampir dilupakan orang." "Paman memang suka merendahkan diri. Apakah paman tahu nilai dari tugas yang paman lakukan?" "Aku tahu. Paman berbuat sesuatu yang berbahaya dan kadang-kadang mengancam jiwa paman itu sekedar untuk kepentinganku. Bukankah dengan demikian nasibku sebagai putra mahkota sebagian telah paman selamatkan?" "Nasib tidak berada di tangan kita, tuanku. Kita hanya sekedar berusaha, dan hamba pun sekedar berusaha, seperti tuanku juga berusaha."
Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, "Tetapi paman telah mempertaruhkan diri sendiri." "Tuanku," berkata Sumekar, "hamba tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di Singasari. Tuanku adalah putra mahkota yang apabila datang saatnya akan menjadi raja besar di Singasari. Adalah berbahagia sekali bahwa hamba dapat mengenal langsung seorang raja besar. Tidak banyak orang yang mendapat kebahagiaan demikian. Hanya orang-orang besar di istana sajalah yang mengenal secara pribadi seorang raja." Sumekar berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi lebih daripada itu, bukankah dengan demikian hamba telah dapat mengangkat diri hamba sendiri ikut di dalam pemerintahan? Karena hamba yakin bahwa tuanku akan berbuat sebaik-baiknya. Apabila hamba dapat menyerahkan setitik air, maka hamba pun merasa telah ikut serta di dalam kebesaran tuanku itu. Tanpa tuanku, hamba tidak dapat berbuat apa-apa bagi Singasari yang besar ini." Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya dan Sumekar berkata terus, "Karena itu, tuanku jangan berbuat sesuatu yang terlampau berbahaya. Ini pun hanya suatu usaha untuk keselamatan tuanku. Biarlah hamba saja yang bermain hantu-hantuan berkerudung kain hitam, agar hamba tidak mudah dilihat di malam hari." "Di siang hari?" "Di siang hari hamba tidak berani." Anusapati tersenyum. Memang tidak mungkin untuk melakukannya di siang hari. Demikianlah, maka Sumekar pun berusaha untuk mengetahui di manakah Toh Joyo berlatih. Kadang-kadang ia mengawasi perwira prajurit yang juga selalu mengendap-endap di malam hari untuk mencari tempat yang dipergunakan oleh Toh Joyo. Tetapi keduanya masih belum berani untuk mendekati bangsal Sri Rajasa. Apalagi mereka sama sekali tidak menduga bahwa latihan itu akan dilakukan di belakang bangsal itu. Namun akhirnya setelah seluruh istana mereka awasi meskipun mereka tidak berjanji untuk melakukannya bersama-sama, tanpa dapat mereka ketemukan, maka mereka pun sampai pada suatu kesimpulan bahwa satu-satunya tempat yang belum pernah mereka intai adalah longgangan di belakang bangsal Sri Rajasa. Tetapi untuk melakukannya adalah sangat berbahaya. Selain bangsal itu dijaga ketat, maka untuk sampai ke belakang bangsal itu hampir tidak ada jalan sama sekali. Apalagi mereka menyadari bahwa Sri Rajasa adalah seorang yang ajaib, seorang yang pilih tanding. Tetapi pada suatu saat datang juga kesempatan yang meskipun belum pasti, namun tampaknya seperti membuka jalan bagi keduanya untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Sumekar menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar berita bahwa Sri Rajasa ingin berburu seperti kebiasaan yang dilakukannya. Tetapi kali ini putranya yang biasanya ikut serta ingin tinggal di istana. "Adinda Toh Joyo tidak ikut serta," berkata Anusapati kepada Sumekar. "Katanya ia ingin memperdalam olah kanuragan." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Mudah-mudahan hamba mendapat kesempatan untuk melihat latihan itu," berkata Sumekar. Dan bersamaan dengan itu, perwira saudara sepupu Ken Umang pun berkata di dalam hatinya,
Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan. Aku harap bahwa aku pun tidak dibawanya serta di dalam perburuan itu. Ternyata bahwa perwira itu kemudian tidak dibawa serta oleh Sri Rajasa. Bahkan ia mendapat pesan agar latihan-latihan bagi Toh Joyo agak dipercepat. Anak itu sudah dewasa penuh, berkata Sri Rajasa. Ketika pada suatu pagi, Sri Rajasa beserta para pengiringnya keluar dari istana, Sumekar berdiri termangu-mangu di regol petamanan. Dari kejauhan, ia melihat iring-iringan itu menyusup regol samping dan turun ke jalan raya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia pun melangkah maju. Ia mengerutkan keningnya ketika dilihatnya perwira pelatih Toh Joyo dan Anusapati berdiri termangu-mangu pula. Dari kejauhan Sumekar melihat Toh Joyo berjalan bersama Anusapati masuk kembali ke halaman samping setelah mereka melepaskan ayahandanya pergi berburu di regol istana. Di belakang mereka, 2 orang prajurit pengawal Toh Joyo berjalan dengan tegapnya. Tanpa menghiraukan perwira prajurit itu, Toh Joyo berjalan langsung ke biliknya. Namun Anusapati masih juga berpaling sambil menganggukkan kepalanya. Perwira itu memandang keduanya dengan kening yang berkerut-merut. Namun kemudian ia pun meninggalkan tempatnya dan kembali ke tempat tinggalnya di dalam lingkungan istana itu pula. Sumekar hanya dapat memandang mereka dengan dada yang berdebar-debar. Di regol dalam kedua anak-anak muda itu berpisah, masing-masing pergi ke bangsalnya. Perlahan Sumekar pun melangkah maju. Kini ia berjalan di longgangan tengah. Sekali-sekali ia berhenti sambil mengamati pohon bunga-bungaan yang tumbuh di pinggir longgangan itu. Namun kemudian ia melanjutkan langkahnya ke regol dalam. Tetapi Sumekar sudah tidak melihat kedua putra Sri Rajasa itu lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.